Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti penyidik KPK yang memeriksa dan menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Megawati juga menduga dirinya bakal menjadi target pemeriksaan setelah penyidik KPK memanggil Hasto dalam kasus suap Harun Masiku. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara soal penyidik KPK yang menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buku catatan partai. Megawati mengingatkan dirinya juga pernah dipanggil penegak hukum. Santai aja deh Pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem, aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut itu barang juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya Mbak. Terus kan bawa emak ke toko lo, saya bilang sama dia lo berani datang nggak? Tahu, masa kalah aku aja datang 3 kali lo tau bilang, yo datang lo ini Bu, terus apa sih sing manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo tulis lo, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan ya Pak. Aja emangnya siapa dia? Orang dia manusia juga, gile. Nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita, terus pasti deh gimana cara manggil Mega yang bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasrid Kusnadi sopo. Megawati juga menegaskan berani menghadapi penyidik KPK. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Lo lah iyalah, gile orang yang bikin KPK itu semuanya lo, kok nggak diatur lo, so gile deh. Aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyo ini pangkatnya opo lo, apa itu? Baru lekolnya belum jenderal loh, saya panglima tertinggi loh. Tim kuasa hukum Hasto pada 1 Juli melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim hukum melaporkan penyidik KPK atas penyitaan ponsel dan buku partai saat pemeriksaan Hasto dan stafnya. Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purbabekti dan kawan-kawan. Dan juga kita gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana di dalam petitum kami meminta agar buku milik partai di mana tidak ada kaitannya sama Harun Masiku yang ikut disita. Tim hukum Hasto juga melaporkan tindakan penyidik KPK ke Barreskrim, Komnas HAM, dan Dewan Pengawas KPK. KPK beralasan memiliki alasan kuat melakukan penyitaan saat memeriksa Hasto pada 10 Juni lalu. Kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti.
Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Bareskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Gitu. Jadi tidak ada masalah. KPK juga tegas menyatakan penyitaan sesuai prosedur untuk mengungkap pencarian barang bukti kasus Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa maksud Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang lantang menyebut nama AKBP Rosa Purbo Bektu, penyidik KPK yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Kita bahas pemirsa bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan, yaitu ada Cyril Raul Hakim atau Mas Ciko Hakim, dan juga ada peneliti Indonesia Corruption Watch, yaitu ada Mas Kurnia Ramadana. Pertama kita ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, apa sih maksud Bu Megawati dengan menyebutkan berani menghadapi penyidik KPK? Apakah ini sebagai bentuk tantangan dari Bu Mega kepada penyidik KPK? Saya rasa Ibu Mega kemarin menyampaikan apa yang dia sampaikan, tidak ada yang seakan-akan itu sebagai kiasan atau apapun yang sulit untuk dimengerti ya. Dia sampaikan secara gamblang bahwa memang ada pemanggilan terhadap Pak Hasto, ada juga beliau juga menyebut Kusnadi yang artinya juga kemarin kemudian beliau juga mengatakan yang korupsi malah nggak diapa-apain gitu. Jadi intinya ini bukan kata-kata kiasan, ini semua kata-kata yang sangat gamblang, yang sangat literal, yang bisa diartikan sesuai dengan apa yang didengar. Jadi Ibu Mega marah karena merasa apa yang dilakukan oleh KPK hari-hari ini terkait dengan Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, itu jelas-jelas adalah suatu hal yang mengada-ngada dan dipaksakan, dan momennya juga disesuaikan dengan masa-masa yang memang sedang membuat kami sibuk seperti pilkada dan lain-lain. Dan juga kita tahu beberapa bulan terakhir Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan seringkali melontarkan kritik pada kekuasaan. Sehingga saya rasa bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri yang merasa bahwa memang ini adalah bagian dari tindakan dalam tanda kutip teror untuk membungkam suara-suara kritis yang begitu keras menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebenaran yang mengkritisi apa yang dilakukan oleh kekuasaan hari-hari ini. Baik, Mas Ciko, maksudnya Ibu Mega menyatakan yang korupsi tidak ditindak. Nah, itu seperti apa, Mas? Ya itu, kan memang banyak. Kan kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang di awal-awal seakan-akan ada beberapa tokoh misalnya dipanggil dan ada kasus, kemudian tidak dipanggil lagi sampai hari ini. Dan kasus-kasus ini kan nilai-nilai rupiahnya dalam tanda kutip dan nilai kerugian negaranya melampaui apa yang dibicarakan terkait dengan kasus Harun Masiku misalnya. Dalam kasus Harun Masiku kan kita juga mempertanyakan, masyarakat kan bertanya, kerugian negara dari mana, ada uang negara yang diambil di mana di situ, ya kan, sehingga ada kasus ini. Masyarakat juga harus diberitahu bahwa kasus yang terjadi terkait dengan Harun Masiku itu kan kasus dari seorang yang menjalani proses pergantian antar waktu yang memang itu menjadi adalah wewenang dari partai politik dan lain-lain. Kemudian di dalam perjalanannya memang ada kejadian-kejadian, tapi kejadian-kejadian yang dianggap melanggar hukum itu kan sudah diproses dan sudah ada yang dihukum dan bahkan sudah ada yang selesai hukumannya gitu. Nah kemudian dari dulu sampai hari ini Harun Masiku masih menjadi masuk di dalam daftar pencarian orang, dan ini kan bagian dari inkompetensi dari KPK itu sendiri untuk menemukan orang gitu. Dan akhirnya dicari-carilah hari-hari ini memanggil, saya lanjutkan dulu sedikit, panggil Pak Hasto, kemudian menggeledah secara paksa. Tadi kan dibilang ada mengambil paksa gitu. KPK sendiri mengakui dan mengatakan bahwa ini sesuai dengan prosedur, ada surat perintahnya. Kita tahu dari mana bahwa surat perintah itu tidak dibikin backdated misalnya. Tanggalnya kalau lalu ditanyakan kemudian tanggalnya dibikin ke belakang. Kan kita nggak tahu, itu kan hanya sepihak.
Dan cara-cara mengambilnya juga kan dengan membohongi ya, membohongi Kusnadi bahwa dia dipanggil oleh Pak Hasto ke atas, ternyata pas sampai di atas dia langsung digeledah badannya ya kan, dan diambil paksa barang-barang yang berada dalam kekuasaannya dia. Nah, ini kan saya rasa kalau ini terjadi di luar negeri, di negara-negara yang demokrasi lebih maju, mentinggi hak asasi manusia, hal seperti ini bisa membatalkan sebuah kasus secara keseluruhan karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi ini menurut saya ada hal, saya termasuk orang yang mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan banyak orang di PDI Perjuangan kader-kader juga mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi karena memang itu juga dibentuk pada masa pemerintahan Ibu Megawati ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa ada proses-proses, ada dalam aturan-aturan yang memang betul-betul saya rasa sudah terlalu over, terlalu berlebihan. Dan seakan-akan memang dipakai hanya untuk memudahkan bagi kekuasaan untuk menyandra atau mengkriminalisasi orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ya, nah kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Ciko ini, PDIP merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian juga PDIP melihat ada inkonsistensi dari KPK dalam menindak setiap persoalan. Dan dianggap bahwa kasus Harun Masiku ini sebenarnya banyak loh kasus lain yang lebih besar daripada kasus Harun Masiku. Sekarang kita menuju ke ICW. Dari kalau menurut Mas Kurnia, apakah betul tampaknya PDIP ini menjadi korban yang dirasa dihakimi oleh KPK dan ada inkonsistensi dari KPK di sana sehingga membuat Ibu Megawati menjadi geram? Apakah respon dari Ibu Megawati ini berlebihan atau mungkin memang inilah yang harus dilakukan oleh KPK? Dari pidato Bu Mega beberapa waktu lalu. Yang pertama misalnya Bu Mega menyampaikan kalau dipanggil penegak hukum sebaiknya datang. Apalagi Bu Mega telah mencontohkan beberapa waktu sebelumnya pernah mendatangi KPK, memenuhi panggilan dari KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga cukup janggal pernyataan Bu Mega ketika Bu Mega mengatakan ingin memanggil pegawai KPK namanya AKBP Rosa Purbobekti. Yang kita tahu AKBP Rosa Purbobekti adalah pemimpin Satuan Tugas Penyidikan Harun Masiku. Tentu menjadi pertanyaan dalam hal apa pertemuan itu bisa dilakukan. Karena ini adalah ranah penegak hukum. Saat ini dari struktural PDIP adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto yang dipanggil oleh KPK. Tentu pemanggilan itu didasarkan dalam logika penyidik, Pak Hasto mengetahui, mendengar, atau melihat ada peristiwa pidana sehingga Pak Hasto dipanggil. Kemudian yang ketiga terkait dengan pernyataan Bu Mega, kenapa korupsi ini saja, banyak korupsi yang lain tidak ditangani, tentu itu adalah valid. Tentu kita mengamini itu karena ada banyak perkara, tunggakan perkara, salah satunya di KPK misalnya. Dalam kasus korupsi bansos, ada banyak politisi yang belum ditindak oleh KPK. Selain dari itu, kalau terkait dengan tindakan penyitaan handphone atau buku Pak Hasto, bagi kami itu adalah prosedur yang biasa. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditegaskan di dalam Undang-Undang KPK. Jadi jangan seret isu politik dalam penegakan hukum. Kalau memang dirasa ada yang janggal, tentu kita hormati keputusan Pak Hasto mempermasalahkan di Dewan Pengawas, mempermasalahkan di pra-peradilan, mempermasalahkan di Komnas HAM. Tapi jangan berupaya untuk menggiring, mengaitkan ini ke isu kritik dari beberapa orang kepada pemerintah sehingga orang itu ada potensi dikriminalisasi. Bagi kami itu jauh dari permasalahan yang ada. Jangan lupa, publik juga menanti sebenarnya kerja-kerja KPK untuk dapat menyeret Harun Masiku. Dalam beribingkai itu, segala upaya untuk menyeret Harun Masiku harus dilakukan, sekalipun memang dengan memanggil beberapa orang. Jangan lupa, ada 2 poin yang belum terungkap saat ini dalam kasus Harun Masiku. Pertama, kami hakul yakin 100%. Suap yang diberikan Harun Masiku bukan sepenuhnya dari Harun Masiku. Ada sejumlah pihak yang kami duga keras mensponsori uang itu, maka dari itu hal tersebut yang harus dikejar.
Poin kedua adalah siapa selama ini yang mengetahui namun mendiamkan keberadaan Harun Masiku, atau secara sederhana siapa yang membantu pelarian Harun Masiku. Jangan lupa ada jerat pidana di sana, obstruction of justice, yang diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi bagi kami tentu kami mendukung segala upaya penegakan hukum terhadap Harun Masiku, dan kami kritik juga dalam bagian yang lain kenapa untuk menemukan Harun Masiku sampai membutuhkan waktu 4 tahun lebih. Kami menduga keras ada pejabat teras organisasi tertentu yang berupaya agar Harun Masiku tidak bisa terdeteksi atau tertangkap oleh KPK. Demikian, Mbak. Baik, Mas Kurnia, jadi ketika kita ngomongin masalah pelanggaran dengan penyitaan handphone, terus penyitaan buku catatan PDIP, Anda anggap ini adalah hal yang biasa ya? Nanti dijawabnya Mas sesaat lagi, Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, kita ke Mas Ciko. Mas Ciko, Ibu Mega ini kan menyebut akan dipanggil oleh KPK, menduga akan dipanggil oleh KPK. Sebetulnya apa maknanya? Apakah memang sudah ada informasi dari pihak tertentu yang akan memanggil Ibu Mega dalam kasus ini? Enggak lah, tadi kan Ibu Mega itu menyampaikan bahwa ini saya ngomong kayak begini, ntar saya dipanggil lagi sama KPK, kan gitu maksudnya. Dan itu lebih ke arah yang sifatnya sarkasme. Yang pertama, nggak mungkin ada alasan yang valid untuk memanggil seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, karena memang tidak ada keterlibatan beliau dalam kasus korupsi apapun. Itu satu. Yang kedua, saya rasa terkait dengan kalau kita bicara soal Harun Masiku, misalnya soal proses PAW dan kejadian-kejadian yang dianggap menjadi pelanggaran hukum setelah itu juga tidak ada urusannya dengan Ibu Megawati. Jadi penyampaian beliau itu kan cuma sebagai lanjutan dari pembicaraan bahwa setelah dia bicara keras, jangan-jangan nanti saya dipanggil. Karena ini kan termasuk dari apa yang menjadi rangkuman pemikiran-pemikiran kami di PD Perjuangan yang memang terus terang agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kurnia tadi, bahwa kita tetap merasa bahwa ada politis, hal-hal yang sifatnya politis terkait dengan ini. Dan saya juga kalau boleh mengulang apa yang disampaikan Bung Kurnia, kan Bung Kurnia mengatakan bahwa harus dipisahkan hal yang sifatnya politis dan hukum. Tetapi di satu sisi lain Bung Kurnia tadi menyampaikan kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap bertahun-tahun, artinya ada campur tangan orang yang berada di kekuasaan atau orang yang kuat dalam tanda kutip, karena artinya orang politik. Jadi ini sebenarnya antara KPK ini nggak bisa nangkep karena inkompeten, karena memang bodoh dan tidak bisa menangkap seorang buronan, atau ada campur tangan politik. Nah ini tadi kan ini disampaikan ada nggak boleh dijadiin satu gitu ya. Artinya kalau nggak boleh dijadiin satu ada orang politik ya memang nggak mampu aja kan gitu. Itu pilihannya. Nah, yang kembali lagi jadi saya sampaikan bahwa kita ini nggak boleh menutup mata bahwa politik ini mencampuri hukum. Kita sudah melihat kok ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya kan? Ada putusan MK, ada putusan MA yang membolehkan. Baik, sebelum kita menuju ke sana ini ada satu yang menarik. Ya. Mas Ciko, sebelum ke sana, Mas Ciko ada satu statement yang cukup menarik dari Mas Ciko sampaikan sebelumnya. Bahwa negeri kita terkait dengan hukum memang ada masalah dan bisa dicampur tangan oleh kekuasaan. Mas Ciko, tadi saya ingin mengutip apa yang Mas Ciko sampaikan di segmen awal tadi ketika kita berbincang bahwa KPK didirikan di zamannya Bu Megawati, dan dalam pidatonya ataupun dalam pernyataannya Bu Mega mengatakan bahwa KPK itu berdiri di zaman saya dan saya tahulah borok-boroknya seperti apa dalam tanda kutip. Memang apa yang diketahui oleh Ibu Mega mengenai pernyataannya tersebut yang terlemparkan, dia tahu borok-boroknya kayak apa? Apa aja Mas Ciko? Sepertinya apa yang disampaikan Bu Mega yang diketahui oleh masyarakat juga pada umumnya. Tadi juga ada disampaikan oleh Bung Kurnia bahwa memang beliau setuju ya dari beberapa pernyataan Bu Mega. Ada satu hal yang beliau setuju bahwa ada kasus-kasus korupsi bahkan yang di pending atau istilahnya tunggakan ya yang belum terbayar gitu, yang kasus-kasus yang semestinya sudah bisa diselesaikan tetapi ditunda-tunda dengan alasan tertentu. Nah ini kan bagian dari borok-borok itu. Kalau yang lain-lainnya kita apa yang dibicarakan kan kita juga tahu banyak juga anggota fungsionaris di KPK yang beberapa waktu lalu personel KPK juga yang dihukum ya terkait dengan kasus di
penjara misalnya. Saya lupa ya persisnya kasusnya apa gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus petugas KPK juga menerima suap dan lain-lain. Ini kan kita lihat, kita bukan hal yang tidak kasat mata dan tidak kita rasakan. Jadi ini sama aja, KPK sebagai super body juga intinya masih diisi oleh manusia-manusia, dan Ibu Mega jelas mengatakan di salah satu kalimat beliau ketika kemarin di hari Jumat di sekolah partai. Saya rasa ini yang kita para wartawan tidak ada di tempat ya, pada segmen kedua ketika Pak Todung Mulya Lubis bicara bahwa permasalahannya mungkin bukan di aturan-aturan hukum, tapi manusia-manusia yang berada di kekuasaan. Dan baik, kita menuju ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kita melihat bahwa hari ini KPK sudah memeriksa Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Apakah ada kemungkinan menurut ICW KPK juga akan memanggil Ibu Megawati? Iya, kalau saya rasa KPK untuk dalam penanganan perkara ini sudah berjalan on the track. Memanggil pihak-pihak yang dianggap relevan dan punya pengetahuan soal kasus Harun Masiku. Selama ini juga beberapa waktu sebelumnya Pak Hasto beberapa kali memenuhi panggilan sebagai saksi di KPK. Jadi bagi kami, orang-orang yang akan dipanggil ke depan masih sama dengan figur-figur yang sebelumnya pernah menjadi saksi di KPK. Kami belum melihat secara langsung relevansi keterkaitan orang lain selain dari Pak Hasto di jabatan struktural di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di luar itu, tadi sempat terputus saat break diskusi ini, saya ingin menjelaskan satu hal terkait dengan proses penyitaan yang dianggap bermasalah. Mari kita berandai-andai, bagaimana jika kondisinya Pak Hasto atau seseorang dipanggil sebagai saksi di hadapan penyidik, kemudian penyidik menanyakan di mana handphone saudara. Kemudian orang itu mengatakan saya tidak punya handphone atau saya tidak memegang handphone tersebut. Kemudian penyidik mendatangi orang-orang yang datang bersama yang bersangkutan ke KPK dan ternyata ditemukan handphonenya di sana. Lalu penyidik menyita barang itu karena menganggap ada bukti atau ada relevansi penyitaan tersebut dengan membuka terang peristiwa pidana. Apakah itu merupakan kesalahan? Saya rasa di semua jajaran aparat penegak hukum, Polsek, Polres, Polda, Kejaksaan, dan KPK melakukan hal yang sama terkait dengan penyitaan. Mestinya, karena Bu Mega mengatakan di zaman Bu Mega membentuk KPK, apalagi revisi Undang-Undang KPK juga getol peran PDIP di sana, mestinya PDIP memahami bahwa penyitaan itu hal yang lumrah. Penyitaan itu diatur di dalam Undang-Undang KPK dan tidak ada yang mesti diperdebatkan, kecuali ada hal-hal yang melanggar hukum ya silahkan saja dilaporkan ke Dewas. Namun kami ingin tegaskan, jangan sampai proses hukum di luar proses hukum KPK terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, sidang pra-peradilan, laporan Komnas HAM mengganggu proses hukum yang ada di KPK. Kami mendorong, bahkan sebelum pergantian komisioner yang baru pada bulan Desember, kami berharap kasus Harun Masiku bisa terbongkar lebar, terang benderang. Harun Masiku ditangkap dan pihak lain yang diduga mensponsori atau yang melindungi Harun Masiku dapat diseret ke proses hukum. Demikian. Baik, sekarang kita ingin mendengar suara dari Mas Ciko. Itu apa yang disampaikan oleh ICW, berharap Harun Masiku bisa ditangkap, kasus ini bisa terang benderang. Dan satu lagi, kalau memang seandainya PDIP komplain mengenai penyitaan handphone, menurut Mas Kurnia tadi itu fine-fine aja kok. Ada kok aturan hukumnya jelas, boleh kok menyita barang. Mas Ciko. Tapi prosedur caranya kita jelas-jelas kita lihat salah, bahwa AKBP Rosa ya, dia turun ke bawah langsung menggunakan masker dan lalu memanggil Kusnadi, lalu mengelabui dia bahwa dia dipanggil ke atas dan ketika oleh Pak Hasto, jika dipanggil ke atas langsung diperiksa dan diambil paksa. Saya rasa itu salah yang salah. Ada prosedur-prosedur yang salah. Kalau memang cara itu yang dianggap betul dalam peraturan hukum di Indonesia, saya rasa kita masih terlalu terbelakang untuk berbicara soal hukum. Jadi kita harus main agak jauh lah. Kalau kita bicara soal hukum kan kita nggak bisa juga benchmarknya harus di Indonesia terus gitu ya. Kita harus benchmark terkait dengan juga membenchmarknya dengan hak asasi manusia. Jadi kalau saya melihat dengan cara-cara begitu,
tiba-tiba AKBP Rosa hari itu mungkin dia tidak ke bawah, dia pergi ke rumah Kusnadi misalnya untuk mengambil handphonenya, apakah itu kembali menjadi benar? Kan nggak ada bedanya sebenarnya, iya kan? Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi prosedur itu juga tidak boleh disalahi, sehingga nanti prosesnya bisa berubah total, dianggap juga tidak sah. Dan ini terjadi di negara-negara yang lebih maju. Memang ada permasalahan mungkin dengan aturan-aturan kita yang ke depannya harus diubah. Karena nggak bisa kita memaksa orang untuk mengaku, seorang saksi tidak boleh didampingi oleh pengacara. Itu hal-hal sebenarnya yang juga sudah cukup melanggar. Karena ketika seseorang menjadi saksi misalnya, dia bisa sewaktu-waktu pada detik itu juga menjadi tersangka. Nah ini ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki secara umum, secara khusus di bidang hukum di Indonesia. Saya sepakat sebenarnya sama Bung Kurnia kalau selalu dikatakan bahwa ini tidak melanggar ya. Mungkin itu bisa debatable karena memang ada aturan-aturan. Tapi kalau kita bicara apa betul ada surat perintahnya, apa betul nanti jangan-jangan surat perintahnya tanggalnya diubah, ya kan? Ketika ditanya baru ini kan tidak menunjukkan surat perintah sebelum menikah. Baik, kan Mas Ciko. ini juga prosedur kalau yang saya pahami soal hukum ya. Tidak bisa semena-mena begitu aja. Tiba-tiba orang dikelabui seakan-akan dipanggil oleh bosnya ke atas dan orang ini bukan saksi, bukan juga tersangka, ya kan? Dia dipanggil, dibilang untuk ke atas untuk menemui bosnya, sampai di atas tidak sampai diketemukan dengan bosnya langsung digeledah dan dibuka tasnya dan yang disita mohon maaf salah satu buku itu adalah buku milik PDI Perjuangan. Ada juga kartu ATM milik Kusnadi yang bukan saksi, bukan tersangka, bukan siapa-siapa di dalam kasus ini. Nah ini yang saya rasa harus ada dijelaskan kepada masyarakat dan masyarakat juga harus bisa melawan kalau itu bisa terjadi pada dirinya suatu waktu karena ini bukan rezim Orde Baru, bukan juga rezim police state seperti yang terjadi di zaman Hitler, zaman tahun 1930-an. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Sedikit saja Mas Kurnia boleh menanggapi, silakan. Iya, dari tadi kan fokusnya adalah soal penyidik datang ke bawah, menggunakan masker yang saya rasa tidak relevan itu didebatkan. Yang harus disampaikan adalah ketika Kusnadi naik ke atas. Ini belajar hukum. Sebentar Mas Ciko, kita gantian Mas Ciko. Saya berikan kesempatan kepada Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Ciko, nanti kami berikan kesempatan Mas Ciko. Membatalkan kasus itu secara keseluruhan. Anda digeledah rumahnya tanpa surat perintah, syarat surat geledah. Kasus apapun sebesar apapun itu bisa dibatalkan demi hukum. Ya, ini kita harus bisa berpikir lebih maju untuk memajukan hukum di Indonesia. Terlalu maju Mas Ciko, ini nggak usah sampai jauh-jauh ke sana. Analisisnya pakai KUHAP sama Undang-Undang KPK udah selesai. Nggak perlu sampai perbandingan luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah yang diberikan Kusnadi kepada penyidik selain buku, apakah ada nggak ada yang diberikan, diambil. Nggak ada yang diberikan oleh Kusnadi, diambil paksa. Tadi KPK sudah mengatakan dia mengambil paksa, dia mengakui kok. Penyitaan itu diatur Mas Ciko di dalam Undang-Undang KPK. Maka dari itu tadi saya sampaikan. Bisa sembarangan. Kalau saya ada di situ karena saya mendampingi Pak Hasto, tiba-tiba badan saya digeledah, itu boleh, enak aja. Nggak bisa, saya tuntut sampai ke ujung-ujung. Makanya tadi saya berikan analogi, seandainya penyidik menanyakan, Pak Hasto mana handphonenya? Kemudian Pak Hasto mengatakan tidak ada, apakah tidak boleh penyidik mencari handphone Pak Hasto? Kan itu pertanyaannya Mas Ciko, jangan melebar ke isu-isu lain. Enggak, dia nggak bilang tidak ada di bawah, ada di staff saya. Nah, ketika disampaikan ada di bawah, salah atau tidak penyidik meminta handphone tersebut? Salah dong, ketika di atas dia digeledah dan yang disita bukan sekedar handphone kok. Mas Ciko, Mas Kurnia, kita sudahi. Mas Ciko, komitmen PDIP, singkat saja, komitmen PDIP untuk mendukung KPK dalam menemukan Harun Masiku seperti apa? Kita tidak menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari Harun Masiku, tidak pernah dan tidak akan. Nah, masalahnya apakah mampu atau tidak. Tapi kan tadi katanya Pak Kurnia ada penghalang-halangan dari pihak yang berkuasa, siapapun itu ya, ada orang kuat. Tetapi di lain sisi beliau mengatakan nggak boleh dijadiin satu antara politik dan hukum, ya kan? Artinya apa? Artinya either memang yang benar bahwa Baik. Dari itu ketika ingin dibongkar. Terima kasih abang-abang semua. Kita tahu bahwa diskusi ini sangat menarik sekali. Kita lihat bagaimana kelanjutannya sendiri ke depannya. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Ciko. Selamat petang semuanya.